Idi, assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih tahu plus minus kekurangan kelebihan helm NJS Kairos GT atau GT. Sebelumnya kemarin gua lupa ngasih tahu harga ya. Ini gue beli di harga 689.000 untuk yang polos. Gue mesen Black Dove atau hitam Dove, tulisannya Brooklyn Black Dove gitulah. eh gue beli PO di NJS Helmet atau sarang helm. PO tanggal 25 Oktober, diambilnya 29 November. Beberapa hari itu gue cobain helmnya. Gue nemuin ada kelebihan, ada juga kekurangan, tapi nggak begitu banyak kayaknya. Oke, kita masuk di kelebihannya dulu. Kelebihannya helm ini dilihatnya enak, keren lah ya. Enak banget asli dilihatnya. Nggak apa ya, bukan pasaran, justru NJS Kairos itu yang pertama, terus yang kedua itu jadi banyak yang nyontek ya. Jadi orang-orang pada buat mirip-mirip NJS Kairos. Oke, yang kedua atau berikutnya lah kelebihannya. Helm ini nggak terlalu berat ditenteng atau dipakainya. Karena Halves itu jarang ada yang berat ya. Ya setahu gua yang gua pernah punya, yang pernah gua pakai ya. Terus kelebihannya lagi dari visor ini udah like smoke. Dari awal-awal NJS Kairos keluar itu yang V1, yang double visor, yang V2, dia emang udah ngeluarin dari sananya tuh like smoke kayaknya ya. Iya, kayaknya dari awal tuh udah like smoke. Ya, ini gue suka karena dia nggak perlu beli-beli lagi ya. Oke, kelebihan berikutnya masih di deket visor. Ini menurut gua kelebihan karena dia udah bisa pakai pin lock. Kelihatan kan? Pin lock 70 punya NJS Kairos. Yang V1 atau V2 sama. Terus masih di bagian depan juga kelebihannya lagi tuh ada di ratchetnya. Sekarang pindah ke samping. Ratchetnya udah ada step-stepnya. Kalau nggak salah ada 4 step. Ini tahan 1, 2, 3, 4. Ya, antara 3 atau 4 lah. Karena udah ada step-stepnya atau gerigi-geriginya, dia nggak gampang jatuh, nggak gampang turun gitu. Terus kelebihannya lagi, gue suka di bagian masih di ratchet ya, untuk bongkar pasangnya. Ini lebih gampang dari Kairos yang sebelumnya. Cukup ditarik ke belakang, terus buka tuh apa kancingnya, masangnya, taruh dulu kancingnya, baru dimajuin bagian ratchetnya. Terus kelebihannya lagi,
Ini ada di bagian spoiler, lari ke belakang. Gue demen bentuk spoiler yang sekarang dibanding yang sebelumnya lah. Tapi kalau lihat dari samping begini, nyerong dikit nggak kelihatan ya, karena dia nongolnya itu si runcingnya ada di bagian belakang, bukan di serong gitu, bukan di, ya di serong lah gue sebutnya, di sisi-sisi sini nih. Kalau yang sebelumnya kan kelihatan, lu nengok dikit juga kelihatan. Ini gue sukanya kayaknya lebih kokoh gitu. Oke, kelebihannya lagi, stoppernya ini masih ada, nggak dihilangin. Terus kita pindah. Oh, tapi ada lagi nih. Di bagian ventilasi itu gue malah suka yang ini. Memang kelihatannya agak kecil ya, tapi enak aja dilihatnya, nggak kayak yang sebelumnya ada di tengah. Ini ada perubahan dia. Kalau untuk adem apa enggak ya relatif lah, namanya halves. Oke, kita pindah ke bagian dalam, inner. Pindah ke inner. Ini gua sukanya slot intercomnya kelebihan lagi nih. Slot intercom agak gede, jadi bisa geser-geser. Kelebihannya lagi busanya, dia busa pipi sama busa kepala tuh crowd pad chick pad empuk, halus tapi nggak terlalu kasar juga ya. Dia ada dua bahan, yang satu agak kasar, yang satu agak lembut. Tapi ya yang kasar ini mirip sama RSV New Intel, tapi ini nggak kasar karena busanya empuk. Kainnya aja nih mirip banget. Terus kelebihannya lagi dari yang sebelumnya ya, gue ini ngebandinginnya sama yang sebelumnya. Dede ring udah bagus. Dede ringnya udah bagus. Ini udah talinya ini udah tebel. Si dede ringnya juga udah bagus juga nih, warnanya black dove, hitam dove gitu. Oke, udah banyak tuh kelebihannya dia dibanding sama yang sebelumnya ya. Kalau untuk fittingnya, gua ini bisa bilang kelebihan. Fittingnya ini lebih kecil sedikit dari yang sebelumnya. Iya, ini lebih kecil sedikit dari yang sebelumnya. Oke, udah cukup banyak kelebihannya dari yang sebelumnya. Sekarang masuk ke kekurangannya. Kekurangannya coba dari depan, tapi ini kayaknya nggak banyak kekurangannya. Coba dari depan. Visor. Visornya ini apa karena gua pakai size S, dia nggak begitu rapet. Nah, ini nggak begitu rapet. Kecuali kalau di agak tekan baru rapet dia. Nggak tahu apanya itu bisa nggak rapet gitu. Apa mungkin busanya ketebelan kali ya, jadi merenggang gitu. Terus kekurangannya lagi masih di bagian visor, dekat-dekat visor ada di pinlock nih. Pinlock yang gua rasain kok agak naik ya, beda sama yang sebelumnya ya. Kayaknya deket banget tuh sama yang karet talang air itu, nggak kurang ke bawah dikit ya. Soalnya ini gua turunin nggak bisa tuh, kan kelihatan kan tuh, padahal gua udah nunduk sedikit, kurang ke bawah dikit. Ya mungkin karena
ini pakai yang versi lamanya Kairos V1 V2 kali ya. Jadi kurang begitu pas. Tapi masih bisa dipakai. Terus masih di bagian ratchet. Banyak pasti yang pada komen. Gue lupa tuh di video sebelumnya yang ZX-1R GT. Pasti banyak yang nanyain. Fotonya tuh di bagian visor, antara visor sama ratchet di bagian kanan kirinya ini. Itu ada jarak lebih. Buat gue itu kekurangan lah. Kenapa harus ada lebih begitu ya? Agak aneh aja dilihatnya ya. Jadi lebih gitu visornya. Oke, kekurangannya lagi. Ini sih buat gua kekurangan sedikit lah. Fan atasnya itu menurut gua nggak semriwing lah. Kalau dari depan mah iya ya, ada angin dari bawah ya. Tapi kalau dari atas nggak semeriwing merek sebelah atau gue sebut aja NHK lah. Dia juara ventilasinya. Oke, kekurangannya lagi ke slot intercom. Slot intercomnya oke, bagus. Tadi ada kelebihannya, ada bisa geser-geser. Tapi terlalu jauh sama kuping, karena gua pribadi lebih suka yang dekat sama kuping speakernya ya. Akhirnya gua tambahin pakai velcro, dilapisin double tip busa gitu, berapa lapis, ditambah lagi velcro, dipasang, dan hasilnya nempel. Kekurangannya lagi itu ada di bagian neckroll, kalau bisa sih dikasih velcro ya. Tapi gini gue belum buka di bagian belakangnya, entah itu ada apa enggak. Tapi di depan sampai tengah ini nggak ada velcro. Maksudnya kalau dikasih velcro itu enaknya lebih kenceng gitu. Tapi ini masih aman sih. Kalau bagus sih dikasihin velcro lagi. Tuh ya buat gue kekurangan sedikit lah. Oh iya, ini ada lagi tapi kayaknya pas tadi gue perhatiin si busa yang bukan yang hijaunya, yang kasar itu, yang halusnya. Kayaknya kalau nempel velcro yang kasar nih, kayak yang sarung tangan ini, kalau nempel ke si bahan kainnya, si busanya ini yang bahan kainnya, kayaknya bakalan nempel deh, kayaknya ya. Soalnya itu kayak bulu-bulu gitu, agak kayak bulu-bulu gitu. Makanya hati-hati. Kayak waktu itu gue pernah punya NHK S1GP Pro, itu kena velcro rontok. Ketarik maksudnya, bukan rontok semuanya. Oke. Sedikit ya, lebih banyaknya kelebihan dibanding kekurangannya. Kalau ada yang nanya berisik apa enggak, ya namanya helm Halves. Ini udah gue cobain di 45 atau 50 km per jam itu udah mulai angin-angin masuk ya. Wajar lah kalau Halves kayak gitu. Itu jadi kekurangan sedikit. Oke, mungkin dari gua cukup itu aja lah. Kekurangan kelebihan helm NJS Kairos GT ini, yang gua tahu, yang gua ngerti tentang helm ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.